Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Persiapan-persiapan yang dilakukan biasanya sudah menjadi kebiasaan. Persiapan yang dilakukan menjadi kebiasaan. Apa saya katakan? Ya. Itulah sebabnya kesuksesan, keberkatan, keberuntungan terjadi saat persiapan dan kesempatan bertemu. Ada ayat-ayat di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11 dikatakan, justru karena itu, ayat 5, justru karena itu harus kamu dengan sungguh-sungguh. Dengan apa, saudara? Dengan apa? Sungguh-sungguh untuk berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Oke, kita lihat saudara kekasih. Iman yang ada pada saya dan saudara harus ditambahkan. Jadi iman adalah fondasi kehidupan kita. Kehidupan apa saja, semua area dan arena kehidupan kita haruslah dengan iman. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Amen. Karena itu saudara, imanmu harus ditambahkan dengan yang pertama. Nah, iman itu apa dulu kita lihat? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang paling awal dan yang paling kecil adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, dan percaya bahwa melalui Yesus ada jalan kepada Allah. Amen. Jadi iman ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati. Adalah apa, saudara? Yang meresap ke dalam hati. Itu iman. Karena udah meresap ke dalam hati, tidak lagi ada ragu, khawatir, dan bimbang. Yang namanya juga sudah ada resap. Seperti ikan asin. Kenapa ikan laut berubah ikan asin? Karena penetrasi garam. Kenapa kamu beriman? Karena sudah serap sampai ke dalam jantungmu, paru-parumu, mata, telingamu, sampai telapak kaki, di atas kaos kaki pun. Kalau dites, iman ada di sana. Yang kedua, saudara yang kasih, yang perlu kita tambah kepada iman adalah apa? Kebajikan. Coba katakan, kebajikan. Kebajikan, virtue adalah segala sifat-sifat baik. Penyabar, pemurah, peramah, suka menolong orang lain. Yang harus dipunyai seorang beriman dalam dirinya. Sifat-sifat itu sebenarnya sifat-sifat yang dipunyai Allah. Kebajikan adalah perilaku yang memperlihatkan tolok ukur budi pekerti yang tinggi, yakni mengajarkan yang benar dan menghindari yang salah. Kebijakan. Tambahkan di atas imanmu kebijakan. Tambahkan di atas kebijakan apa? Yaitu knowledge atau pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah segala pengetahuan firman Tuhan yang akan menuntun orang percaya kepada hidup yang penuh dengan kebajikan yang dikehendaki Allah. Tanpa pengetahuan firman Tuhan, orang akan mudah tersesat oleh pandangannya sendiri yang sering sangat subjektif, mementingkan keberuntungan dan kesenangan sendiri. Saudara lihat, pengetahuan. Pengetahuan sebagai kesadaran akan fakta. Pengetahuan itu keterampilan praktis. Makanya orang bilang dia tahu banyak hal. Artinya dia dapat mempraktekkan hal-hal praktis yang dia tahu tanpa praktek. Itu bukan pengetahuan, informasi. Lalu yang ketiga, penguasaan diri. Penguasaan diri adalah pengendalian diri. Salah satu aspek pengendalian dan pengembatan adalah kemampuan untuk mengatur emosi. Pikiran dan perilaku seseorang dalam menghadapi godaan dan rangsangan. Penguasaan diri. Nah, itu akan ditambahkan pada iman kita. Dengan sungguh-sungguh dia bilang. Lalu yang keempat, ketekunan. Patience. Apa itu ketekunan? Penguasaan diri yang sudah mendarah daging sehingga tahan terhadap segala ujian
dan kesulitan hidup dengan penuh kesabaran. Ketekunan, tidak cepat gegabah, tapi dengan tekun. Patient, penguasaan diri yang sudah menjadi dia tekun. Bukan apa? Dia tekun. Dia tidak cepat-cepat pindah kerja, pindah ini, pindah itu, bikin ini, bikin itu. Dia fokus. Ketekunan adalah ketetapan hati yang kuat atau yang teguh untuk sungguh-sungguh dalam melakukan tugas apapun dengan ketekunan dia kerjakan. Saudara lihat, dia tidak kerja tahan-tahan, orang Kupang katakan. Ya ini tahan-tahan, jadi tidak perlu tekun. Teken saja, tapi tidak perlu tekun. Yang penting teken, yang penting tanda hadir, yang penting tanda kerja. Jam masuk, jam pulang diteken. Jangan tekun, saudara kekasih. Kalau orang yang tekun, dia tak perlu, saudara kekasih, membuat sesuatu yang dikamuflase. Tapi dia tahu. Kenapa? Karena dia punya ketetapan. Nah ini yang harus kita lakukan. Dengan tekun. Katakan, saya punya sifat tekun. 2, 3, come on. Artinya apa, saudara kekasih? Dia tidak sekedar bapak senang, ibu senang, pemimpin senang. Tapi dia ada yang tekun melakukan. Dia mencari jalan supaya ada ketekunan. Ada hujan datang, dia cari jalan bagaimana supaya ketekunannya jangan sampai dikocar kacir. Dia sudah mempersiapkan diri dengan baik, mengerjakan tugasnya dengan luar biasa. Yang ke-5, kok sampai ke-8? Padahal nggak ada. Ke-5, ayat 8 maksud saya, nanti kita akan baca. Tapi ayat bagian 5, kesalehan. Coba katakan apa? Kesalehan. Kesalehan adalah goodness, godliness. Adalah keadaan di mana seorang beriman dapat bersikap, berbuat, berkata, dan berpikir dengan penuh ketulusan, penuh pengertian, penuh pengorbanan, penuh hikmat, penuh ma'rifat. Wow. Pada posisi iman seperti ini, ia tidak dapat tergoda oleh HP, internet, YouTube, Toktik. Karena ada baru Toktik, saudara. Saya agennya, saudara. Toktik, apalagi saudara kan? Dia tidak terpengaruh dengan semuanya itu. Yang mengerti katakan, saya memiliki kesalehan. Come on! Ya itu dia. Saudara, nanti sebentar saya posting materi, jangan takut. Kesalehan adalah sebuah kebajikan yang meliputi pencurahan keagamaannya, saudara guys. Spiritualitasnya. Perpaduan antara agama dan rohani, itu kesalehan. Kesalehan adalah apa? Itu sama dengan baju putih hidup kudus. Itu perpaduannya pas. Baju putih kalau tipu-tipu, nah itu tidak. Nah, itu tidak cocok. Jadi agama dan rohani digabung menjadi saleh. Saudara jawab saya, agama menikah dengan rohani mengalirkan anak, namanya apa? Saleh. Jadi saleh, orang tuanya bernama siapa dan siapa? Agama dan rohani. Yang ketujuh, kasih akan semua orang. Kasih akan semua orang, brotherly kindness, charity, adalah keadaan di mana orang beriman dengan penuh kesalehan dapat bermurah hati kepada semua orang tanpa membeda-bedakan apa agamanya, rasnya, negaranya, dan lain-lain. Saya berdoa supaya generasi di depan kita tidak terlalu lama akan setuju bahwa presiden orang Indonesia dari suku mana saja, agama apa saja. Amin. Karena politik identitas merusak banyak orang. Merusak tanaman di kota. Tapi sekarang sudah direhabilitasi oleh pejabat gubernur yang baru. Sudah lihat. Jadi kita tidak, saya percaya. Itulah sebabnya dapur kota kita tidak boleh tanya, lu agama apa? Kita harus menjadi sahabat kota ini. Amin, saudara. Amin. Saya suka kalau saya diundang pernikahan-pernikahan di agama-agama lain. Saya suka.
Saya datang enjoy cara-cara mereka. Enjoy dalam pengertian saya ikuti, menghormati. Respect. Dalam cara-cara yang ada batasnya. Tapi saya belajar. Kenapa? Sekarang kita lihat ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu apa dan apa? Masih ingat 7 hal tadi apa dan apa? Masih ingat? Terigu, kanji, kopi, teh. Apa-apa 2, 3, come on, sebutkan. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan. Oke, ya. Tuhan saja yang tahu kamu bilang benar atau tidak, karena saya tidak kontrol dari sini. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan apa? Kurang-kurang? Dengan apa? Maka sebutkan namamu. Maka VLC akan dibuatnya menjadi apa? Giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam pengenalanmu akan menyelesaikan visi dan impian-impianmu, harapan-harapanmu terpenuhi karena yang ada padamu ketekunan yang berlimpah, kesalehan yang berlimpah, kasih akan saudara-saudara yang berlimpah, kasih akan semua orang. Nah, karena itu saudara yang kasih, kita harus ditrain, dilatih, dipersiapkan menjadi gereja yang memiliki 7 unsur dengan berlimpah-limpah. Menjadi anak Tuhan yang maksimal dalam kematangan mental, iman, dan karakter. Karakter di dalamnya ada kesehatan. Masuklah di grup, saudara. Latihan. Saya masuk di grup, saudara kekasih. Ini orang Kupang bilang, kalau tidak makan nasi itu belum makan, saudara. Dia kalau sudah makan sate 20, paha ayam sebelah, makan saudara yang kasih babi panggang, belum makan nasi dia bilang. Tadi makan, belum? Lalu kemarin tadi apa? Itu daging, saudara yang kasih. Daging sapi, daging, saudara yang kasih. Dilatih lagi, training, saudara. Belajar. Kalau dulu nasinya banyak diganti dengan sekarang nasi sedikit diperbanyak ikannya. Entah ekornya, entah kepalanya, entah badannya kurang. Ya, saudara mesti lagi. Saya datang di Australia turun 2 minggu langsung perut agak naik. Makanya saudara lihat ini turun saudara. Karena ketuan rumah menyiapkan semuanya. Buka kulkas semuanya ada. Wow. Kita mesti buku. Kenapa? Karena saya mau sehat supaya Anda tidak susah di kemudian hari, bukan? Lebih baik kamu menjaga menara doa ketimbang jaga JPF. Amin. Anak cucu saya juga begitu. Jangan sampai, opa nih kau pergi Amerika sakit leh. Lu pergi Amerika sana nanti kita ketemu di London. Kenapa? Karena kita sehat dan kuat. Latih. Menjadi anak Tuhan yang maksimal dalam mental, iman, karakter, termasuk latihan. Apalagi tidak membuat alasan. Tidak apa saudara? Pakai bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris bilang apa? Make no reason. Katakan, I'm not make a reason. Coba katakan. Saya bukan people of reason. Saya bukan manusia yang punya alasan. Alasan. Ada singa di sana. Kapan NTT ada singa? Ada gajah di sana. Kapan NTT ada gajah di sana? Yang ada itu belut di NTT. Tidak ada alasan. Makanya saudara kasih kita bikin doa. Nanti lama-lama lagi doa 7 menit. Nanti lama-lama doa 7 detik. Dan kalau sampai tidak lakukan itu berarti mati itu orang. Saudara. Kok 7 detik saya bisa berdoa berarti tidak ada apa-apa lagi dalam. Itu maksud jemaat-jemaat milenium yang akan datang saudara. Yang saya perlu diingatkan mulai hari ini. Tidak, kata saya bukan tipe pembuat alasan. Kadang-kadang semakin bertambah umur kita punya alasan. Ketika istri suruh kita, Pak tolong bikin, beta sutua nih jangan suruh-suruh. Padahal sengaja saudara bikin alasan. Harusnya bisa. Jadi di perjalanan ini beta semua tidur, mau suruh apa suruh memang saudara.
Daripada nanti bikin alasan. Kan berdosa kalau bikin alasan. Beta ada sakit, padahal tidak sakit. Berdosa, saudara. Kan paling simpel itu apa? Beta ada sakit. Saya sakit, Pak. Kalau sudah sakit, siapa mau lawan? Kecuali Tuhan yang menyembuhkan. Yang lain harus setuju bahwa dia sakit. Padahal tidak sakit. Apalagi. Saya di timur, di Kupang. Jauh dari Amerika. Jauh dari Australia. Tapi tidak jauh dari Tuhan, bukan? Amen. Nok meris. Oh, saya ini orang Indonesia. Saya ini Timur Kupang. Timur, lidah pendek. Lidah pendek punya potensi bahasa Inggris yang luar biasa. Karena Amen. Masak itu tidak susah. Tinggal kamu asal rajin saja timbang dan ukur. Nah, kadang-kadang kenapa asin? Karena kau tidak mau belajar untuk pakai timbangan. Beralasan, saya tidak tahu. No, make no reason. Nah, jemaat ini kita ajar. Ada 3 kata, masih ingat? 3 kata. Tidak ada, tidak tahu, tidak bisa. Tidak ada, tidak tahu, tidak bisa membuat orang sukses dalam meraih kegagalan. No. Saya bilang kepada jemaat di Australia kemarin, saya bilang, Bapak Ibu, 15 tahun yang lalu kami sudah belajar bahasa Inggris, English service. Sekarang sudah lebih keren lagi. Yes, youth English service. Mereka bilang, habis itu mereka pegang tangan. Pak, ini kelihatannya orang internasional. Saya bilang, ya, kita boleh ada di Timur Kampoeng, tapi mental kita harus internasional. Amin, saudara, amin. Habis itu, mau makan apa? Sudah, saya nggak usah makan apa-apa hari ini. Saudara lihat, saya mau kasih tahu saudara. Alasan menghalangi orang mendapatkan keberuntungan. Coba katakan demikian. Orang tuh ganti nama saudara saja kalau tidak mau. Saudara lihat. Lalu yang terakhir apa lagi? Yang berikut. Tidak ada istilah umat yang netral. Tidak ada apa? Ada istilah umat yang netral. Saya ini netral. Saya tidak Jokowi, tidak Prabowo, tidak Ganjar, tidak ini, tidak. Saya ini netral. Terserah politik begitu. Tapi Anda tidak bilang, saya ini jemaat yang netral. Tidak berdosa, tidak berdoa juga. Netral. Tidak berdoa, tidak berdosa. Lu apa? Hah? Saya tidak lucy, tidak fair. Tidak lucy fair. Apa lagi? Nggak ada begitu. Nggak adanya. Saudara harus menentukan siapakah engkau. Amin. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baca bersama saya, baik apa? Kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Coba taruh tangan kata Tuhan bekerja di dalam saya dengan maunya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan. Katakan, mau dan kehendak Tuhan ada dalam saya. Katakan. Saudara hanya tanggung badan saja. Tanggung apa? Kalau jalannya kau bawa piring saja. Tuhan yang taruh yang lain. Tuhan yang mengerjakan. Kalau Tuhan yang mengerjakan, the best, excellent selalu. Yang tidak ada aja dia kasih ada. Air saja dia bikin jadi anggur. Amen. Saudara lihat Tuhan, coba katakan begini, Tuhan bekerjalah dalam diri saya. Katakan. Ketika Tuhan bekerja dalam diri saya dan saudara, alasan jauh dari engkau. Dan saudara tahu, salah satu senjata setan untuk menyerang umat Tuhan, reasons, alasan-alasan adalah peluru yang memberondong pikiran orang percaya. Alasan tidak punya ini, tidak bisa itu, tidak ada ini, siang, malam, hujan, angin. Banyak alasan dari detik, menit, jam, hari-hari hidupnya penuh dengan berondong senjata. Peluru yang namanya apa? Alasan. Sehingga umat Tuhan sekalipun mendengar khotbah yang diurapi sekalipun, tapi ketika dia berkata alasan ini dan itu, maka pengurapan itu diblok, pengurapan itu terjatuh, ibarat telur yang jatuh, sehingga kehidupan di dalamnya mati. To do and to will.
Tuhan yang melakukan dan bekerja di dalam dan melalui saya. Katakan amin. Kita yang berusaha sungguh-sungguh dengan kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan yang mengerjakan. Jadi dikatakan tadi ayat 8, berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu bukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan yang menyertai di dalam kita. Tuhan tuh hebat, dia suruh kita sungguh-sungguh, lalu dia temani kita sungguh-sungguh. Haleluya. Oke?